Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Sebuah cerita novel yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload fitur baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 356 bertepatan dengan bab ke 1696. Tanaka Koichi menghela napas, menoleh dan berkata kepada sopir, "Kak, Yamamoto Kazuki, mari kita melompat bersama nanti." Sopir itu menyeka keringat dingin mengangguk dan berkata, "Ya, kita melompat bersama." Pada saat ini, dua ninja itu Yuhiko telah bertarung sampai mati. Melihat bahwa mereka dapat dibunuh kapan saja, Tanaka Koichi dengan cepat berteriak, "Tuan Kak Yamato Kazuki, sekarang!" Itu Yuhiko dengan cepat mendorong pintu di sisi depannya. Pada saat ini sopirnya juga mendorong pintu mobil hingga terbuka dan bersiap untuk turun. Namun sisi pengemudi berada tepat di depan ninja keluarga Iga. Ketika salah satu ninja melihat bahwa sopir akan turun, dia langsung mengarahkan energinya dan bergegas. Dia menerbangkan pisau dan langsung menusuk jantung si sopir. Setelah pisau tajam ninja menusuk tubuh sopir itu, ujung pisaunya menembus pintu keras Rolls Royce. Sopir itu meninggal seketika. Itu Yuhiko yang melihat sopir tewas. Dia di seberang mobil merasa gemetar tanpa sadar dan kakinya langsung lemas. Meskipun dia juga orang yang telah mengalami ratusan pertempuran di pasar, ini adalah pertama kalinya dia mengalami bencana seperti ini. Dia pasti merasa gugup dan takut di dalam hatinya. Selain itu, semakin tua dia, semakin tidak berani dia. Jadi dia berjongkok di tanah dan tidak bisa memanjat pagar pembatas yang setinggi 1 meter. Pada saat ini, ninja yang baru saja membunuh sopir tiba-tiba menyadari bahwa itu Yohiko dan Tanaka Koichi telah melarikan diri dari mobil. Sepertinya mereka akan melompat dari jembatan. Jadi ninja itu bergerak cepat. Itu Yohiko akan kabur. Setelah itu dia mengeluarkan pisau ninja dan menginjak atas mobil dan membunuh itu Yohiko. Beberapa ninja lainnya melihat itu Yohiko ingin kabur, segera menjadi gila dan membunuh dua ninja itu Yohiko yang masih hidup dan kemudian berkerumun. Terlebih lagi kaki itu Yohiko yang semakin lemah menjadi tidak terkendali dan bahkan usahanya untuk berdiri pun sia-sia. Pada saat ini Tanaka Koichi yang hendak memanjat pagar pembatas bergegas dan mendorong tubuh itu Yohiko dengan keras berteriak, "Tuhan, pegang tangan saya untuk bertahan. Kita harus melompat atau kita akan mati." Itu Yohiko langsung tercengang. Dia tahu bahwa ini benar-benar garis antara hidup dan mati untuknya. Jadi dia menarik tubuhnya ke atas dengan kedua tangan, ditambah dengan bantuan putus asa dari Tanaka Koichi. Dia dengan cepat melompati pagar pembatas jembatan. Pada saat dia berkata kehilangan keseimbangan dan berbalik, dia menatap Tanaka Koichi dengan rasa terima kasih dan berat hati lalu berteriak, "Tanaka Koichi, kamu juga tidak boleh menyerah." Tanaka Koichi mengangguk dan menggunakan beberapa kekuatan lagi di tangannya dan mendorong Tanaka Koichi ke bawah. Segera setelah itu dia memanjat pagar pembatas dengan kecepatan tercepat, memperhatikan pedang pendek
beberapa ninja yang akan menghunusnya. Dia melompat mengikuti Ito Yohiko dan melompat dari jembatan. Satu persatu mereka melompat turun dari jembatan jalan raya yang tingginya lebih dari 10 meter. Pada saat ini Ito Yohiko berharap sebuah truk yang penuh dengan barang-barang berbulu dapat muncul di bawahnya. Sayangnya tidak ada apapun di bawah kecuali jalan beraspal yang keras. Sebelum jatuh, kata-kata Tanaka Koichi bergema di benak Ito Yohiko. Selama Anda tidak membiarkan tubuh Anda menghadap ke bawah atau wajah dan perut Anda menghadap ke bawah, Anda masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jadi dia berjuang untuk menyesuaikan tubuhnya di udara sehingga dia bisa menyentuh tanah dengan kaki lurus ke tanah. Setelah terdengar bunyi pluk, itu Yohiko hanya merasakan sakit yang luar biasa di kedua kakinya, tetapi dia tidak peduli. Tanpa memeriksa luka di kakinya, dia segera berguling jungkir balik di tanah untuk mengurangi dampak jatuhnya dari jembatan. Segera setelah itu disusul Tanaka Koichi yang juga jatuh dengan keras di tanah seperti itu Yohiko. Dia juga mendarat dengan kakinya dan berguling jungkir balik. Meskipun kaki mereka mengalami luka yang serius, mereka berdua bisa tetap selamat karena postur pendaratan yang benar. Pada saat ini Ito Yohiko melihat kakinya dan menyadari bahwa seluruh lutut, betis, pergelangan kaki, dan telapak kakinya tidak dapat dikenali lagi. Situasi Tanaka Koichi juga tragis. Kakinya hancur, terlihat darah yang dan dagingnya yang menjadi satu, tulang yang patah bahkan menusuk kulit dan dagingnya, serta darah yang mengalir di atasnya. Ini mengerikan. Melihat ini semua, orang yang lewat terkejut dan beberapa wanita berteriak. Tak lama kemudian, beberapa orang antusias berkumpul dan salah satu dari mereka bertanya, "Bagaimana keadaan kalian? Tuan, haruskah saya memanggil ambulan untuk kalian sekarang?" Itu Joiko berkata dengan getir, "Bantu aku memanggil polisi. Seorang di jembatan mengejar kami." Mereka segera melihat ke arah jembatan di sisi pagar pembatas jembatan lebih dari 10 meter. 6 ninja sedang berbaris dan melihat ke bawah ke jembatan. Salah satu ninja tercengang dan berkata, "Kak, apa apa yang harus kita lakukan?" Kakak ketua mereka juga tidak menyangka bahwa kedua orang itu benar-benar akan melompat. Dia berseru dengan marah, "Saudara kelima dan saudara keenam, mereka tidak bisa bergerak sekarang. Kalian berdua melompatlah turun dan bunuh mereka." Ketika mereka mendengar ini, mereka ketakutan. Salah satu dari mereka berkata cemas, "Kak, jika tingginya hanya 7 atau 8 meter, kamu tidak perlu memberiku perintah. Aku akan langsung melompat. Tetapi tempat ini memiliki ketinggian sekitar 15 meter. Jika aku melompat ke bawah, kondisiku tidak lebih baik dari mereka." Ya, pria lain berkata dengan getir, "Kak, postur pendaratan mereka juga sangat tepat. Jika kita tidak memahaminya dengan akurat saat jatuh, kami berdua akan mati." Kakak tertua itu menunjuk ekspresi yang buruk. Dia tahu bahwa jika anak buahnya tidak mau melompat, tidak mungkin jika dia melompat sendiri. Jika tidak, bagaimana tim akan berjalan di masa depan? Memikirkan hal ini, dia meletakkan gigi dan berkata, "Masuk ke mobil, ayo cepat turun dan bunuh mereka berdua sebelum ambulan dan polisi datang." Mereka bergegas kembali ke mobil. Pada saat ini mereka tiba-tiba mendengar deru helikopter di langit. Ketika mereka melintas ke atas, mereka langsung takut. Pada saat ini 4 helikopter polisi terbang dari arah yang berbeda. Salah satu ninja berkata dengan ngeri, "Buruk, mereka adalah pasukan khusus. Pasukan khusus di Tokyo adalah polisi khusus paling jago di bawah Departemen Kepolisian Tokyo. Mereka telah terlibat dalam tugas anti terorisme sepanjang tahun dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Apalagi mereka semua membawa peralatan dari Amerika dan memiliki daya tembak yang kuat. Ninja tidak
berbeda dengan orang primitif di depan mereka. Terlebih lagi mereka datang dengan helikopter. Jika mereka mengarahkan pistol ke atas kepala mereka dan menembak dengan senapan mesin, bahkan ninja yang paling kuat pun akan tewas. Kakak tertua, kakak tertua ninja itu langsung menasihati dan berteriak panik, "Brengsek, lari!" 5 ninja yang tersisa dipimpin olehnya dengan cepat masuk ke mobil dan mereka melarikan diri dengan 2 mobil. Pasukan khusus Tokyo langsung dibagi menjadi 2 kelompok. 2 helikopter melayang tepat di dekatnya memungkinkan anggota pasukan khusus dengan cepat mencapai tanah dengan pendaratan tali dari helikopter untuk melindungi itu Yuhiko. Dua helikopter lainnya langsung menyusul kedua mobil ninja keluarga Iga tersebut. Karena ninja keluarga Iga ada di jembatan, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka mengendarai mobil untuk melarikan diri dengan gila dan helikopter telah mendekati kepalanya. Tepat ketika mereka ingin melarikan diri, pasukan khusus di helikopter itu langsung menghantam kap dengan kedua kendaraan dengan peluru menusuk lapis baja. Kemampuan penetrasi peluru penusuk baju besi sangat kuat, bahkan baju besi militer sulit untuk dilawan. Belum lagi mesin mobil sipil, ketika beberapa peluru armor piercing mengenai kap mobil, mesin mobil akan langsung rusak. Saat mesin rusak, kendaraan langsung kehilangan tenaga dan melambat hingga akhirnya berhenti. Keenam ninja di dalam mobil itu ketakutan. Mereka hendak mendorong pintu dan keluar dari mobil, tapi mereka melihat bahwa helikopter telah melayang 2 atau 3 meter di atas dek jembatan satu demi satu. Kemudian sejumlah besar anggota pasukan khusus dengan cepat turun dan moncong senjata yang gelap diarahkan ke kepala mereka. 20 anggota tim tempur khusus langsung meminta 6 ninja untuk menyerah dengan patuh dan mereka tidak berani melawan sama sekali. Pada saat ini Ito Yohiko dan Tanaka Koichi juga dikirim ke ambulan dan dibawa dengan cepat ke rumah sakit. Matsumoto Yoshito ada di rumah saat ini. Dia sedang menyusun strategi. Mental penjudi sangat kuat. Menyusun strategi sudah terbenam sejak lama dalam dirinya, namun taruhannya terlalu besar yang membuatnya sangat bersemangat dan gugup. Dia juga merasa takut terjadi kecelakaan dalam rencananya. Sekarang Takashi Meiji telah tewas dan itu Yohiko juga akan segera tewas. Saat dia tewas, Matsumoto Yoshito akan menduduki posisi pertama. Dengan gugup dan bersemangat, dia mengambil segelas whisky dan menghitung waktu di dalam hatinya. Dia memperkirakan bahwa itu Yohiko pasti sudah tewas, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon ninja keluarga Iga yang bertanggung jawab atas pembunuhan Ito Yohiko. Pada akhirnya ternyata malah telepon tidak terhubung terjadi lagi. Teleponnya tidak terhubung sejak 10 menit yang lalu. Hal yang serupa dengan kejadian yang terjadi pada ninja Iga saat menculik kakak beradik dari keluarga Su di Kyoto. Jika dikatakan menghilang, mereka memang menghilang karena tidak ada jejak. Tetapi ketika dia bingung, asistennya menghampiri dengan gelisah dan berkata kepadanya, "Tuan, ninja keluarga Iga mengalami kecelakaan." "Kecelakaan apa?" "Keenam ninja itu ditangkap. Itu Yohiko dan Tanaka Koichi melompat dari jembatan. Sekarang mereka telah dikirim ke rumah sakit. Dikatakan bahwa nyawa mereka tidak dalam bahaya." "Apa?" Matsumoto Yoshito menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Bagaimana bisa mereka membiarkan itu Yohiko melarikan diri? Ninja keluarga Iga benar-benar sampah." Asisten itu mengangguk dan berkata dengan serius, "Saat ini sebenarnya
Matsumoto Yoshito dengan marah melemparkan gelas whiskinya ke lantai dan gelas itu menghantam ubin lantai marmer dengan keras dan langsung pecah. Saat itu suara seorang wanita yang terdengar dingin tiba-tiba terdengar dari ruangan tamu. Kemarahan Tuan Matsumoto benar-benar cukup besar. Matsumoto Yoshito dan asistennya dikejutkan oleh suara asing itu. Mereka memandang ke arah asal suara itu dan melihat seorang wanita berusia 20-an yang berpakaian hitam masuk. Matsumoto Yoshito terkejut dan bertanya, "Kamu? Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk?" Wanita itu mencibir, "Tentu saja aku masuk." Matsumoto Yoshito melangkah mundur dan bertanya dengan gugup, "Apa yang kamu akan lakukan?" Wanita itu memandang Matsumoto Yoshito dengan penuh makna. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, "Kamu menculik tuan muda dan nona muda dan keluarga Su, lalu membunuh lebih dari 10 anak buah dari keluarga Su. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Tentu saja membunuhmu." Matsumoto Yoshito tidak pernah menduga bahwa keluarga Su akan menemui dirinya ketika wanita itu mengatakan yang sebenarnya. Dia gemetaran dan bertanya, "Apa banyak penjaga di rumahku? Ada banyak penjaga di rumahku. Bagaimana bisa kamu datang dengan begitu sombong?" Rumah Matsumoto Yoshito selalu dijaga ketat. Semakin kuat hati mencelakai orang lain, semakin kuat pula hati untuk melakukan pencegahan. Agar tidak kalah, dia mengatur 20 pengawal di rumah, termasuk ninja dari keluarga kecil. Pertahanannya bisa dibilang sangat kuat. Karena itu dia bertanya-tanya bagaimana wanita itu masuk dan mengapa dia tidak mendengar apa-apa. Wanita itu tersenyum tenang, tidak peduli berapa banyak penjaga yang ada, bukanlah aku cukup membunuh mereka semua. Selain itu tidak banyak orang termasuk keluargamu, totalnya hanya 36. Sekarang mereka semua mati, tinggal kalian berdua. Setelah itu wanita itu berkata lagi, "Kamu membunuh lebih dari selusin orang dari keluarga Su kami, tentu saja kami harus membalas lebih banyak." Matsumoto Yoshito terlihat ketakutan. Wajahnya pucat dan gemetar. Ketakutan, dia berseru, kamu membunuh keluargaku." Ya, wanita itu mengangguk, "Tapi jangan khawatir, keluarga Su kami masih sangat beradab. Orang tua, istri dan anak-anakmu serta saudara iparmu diracun dan mati tanpa darah." Kaki Matsumoto Yoshito menjadi lemas dan dia tanpa sadar mundur 2 langkah dan jatuh di sofa. Pembuluh darahnya meledak. Dia mengatakan giginya dan bertanya, seperti kata pepatah, jika satu orang membuat kesalahan, maka satu orang itu yang menanggungnya. Jangan libatkan anggota keluarga. Jika kamu memiliki kebencian, kamu bisa datang padaku. Mengapa kamu melakukan pada keluargaku? Wanita itu tersenyum dan bertanya, "Mengapa? Apakah Tuan Matsumoto bicara tentang moralitas keadilan sekarang? Mengapa kamu tidak berbicara tentang moralitas keadilan ketika kamu membunuh lebih dari selusin orang dari keluarga Su kita dan bermaksud untuk membunuh tuan muda dan nona muda kami? Ketika kamu merencanakan semua ini, kamu juga harus memikirkan konsekuensinya." Matsumoto Yoshito mengatakan giginya dan berteriak, "Kamu adalah binatang, iblis, tidak peduli seberapa buruk aku akan membunuh seorang anak kecil manapun. Putraku baru berusia 10 tahun dan putriku baru berusia 8 tahun." Wanita itu tersenyum dan berkata dengan dingin, "Jadi bagaimana jika kamu berani melawan keluarga Su kami? Kamu juga harus siap menanggung harga yang paling mahal. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu kejam. Seperti kata pepatah, jangan mengganggu orang lain jika tidak ingin diganggu." Hati Matsumoto Yoshito benar-benar runtuh saat ini. Dia tahu bahwa pencapaian paling dasar dari pertarungan adalah bersedia bertaruh dan menerima kekalahan. Dia telah mendapatkan semua uangnya dan pertaruhan ini karena dia kalah, dia secara alami akan kehilangan semua uangnya. Begitu dia mendengar ini, Matsumoto Yoshito menghela napas dengan sedih dan berkata, "Dalam hal ini aku bersedia mengakui kesalahan. Kamu bisa membunuhku juga." Wanita itu mengangguk dan berkata dengan dingin, "Kamu pasti akan mati, tetapi kami akan
Tetapi kami tidak ingin kamu mati begitu baik. Sebelum kamu mati, aku ingin kamu melihat keluargamu lagi." Setelah itu dia bertepuk tangan dan berkata dengan keras bahwa orang mati itu masuk. Begitu suara itu mendengar, lusinan master dari keluarga Su datang membawa satu demi satu mayat orang-orang Matsumoto Yoshito. Semua mayat ini ditempatkan dengan rapi di depan Matsumoto Yoshito. Matsumoto Yoshito melihat pemandangan ini dan merasa seluruh hidupnya hancur. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan berakhir seperti ini. Dan dia juga tahu bahwa dia akan mati hari ini. Namun satu-satunya harapan yang tersisa adalah putra tertuanya yang diambil oleh mantan istrinya ketika dia bercerai. Matsumoto Yoshito menikah dengan pertama kalinya 15 tahun yang lalu, dan putra sulungnya lahir pada tahun ketiga setelah menikah. Saat itu keluarga Matsumoto Yoshito masih sangat terpuruk sehingga Matsumoto Yoshito bertemu dengan istrinya yang sekarang. Istri Matsumoto Yoshito saat ini adalah putri dari keluarga menengah di Tokyo. Untuk memanfaatkan kekuatan keluarganya, Matsumoto Yoshito istrinya pertamanya dan menikah lagi. Karena istri barunya tidak menyukai putra sulung Matsumoto Yoshito, Matsumoto Yoshito mengusir putra sulungnya setelah menikah dan membiarkannya mengikuti mantan istrinya. Kemudian istri kedua Matsumoto Yoshito memberinya kedua anak. Jadi dia jarang memikirkan mantan istri dan putra sulungnya tahun ini. Tapi sekarang Matsumoto Yoshito memikirkan mantan istri dan anak sulungnya. Pada akhirnya memiliki sedikit kenyamanan di hatinya. Setidaknya setelah kematiannya, keturunan keluarga Matsumoto tidak akan sepenuhnya hancur malam ini. Putra sulungnya dapat melanjutkan keturunan keluarga Matsumoto. Untuk Matsumoto Yoshito saat ini tidak ada yang bisa menghibur dan membahagiakan. Lebih dari hal itu, wanita dari keluarga Su yang berada di depannya sepertinya melihat melalui pikirannya. Wanita itu tersenyum dan berkata kepada Matsumoto Yoshito, "Tuan Matsumoto, aku dengar kamu memiliki seorang putra." Matsumoto Yoshito terkejut dan berkata, "Tidak, siapa bilang padamu? Bagaimana mungkin?" Wanita itu tersenyum, "Kita semua sudah dewasa, tidak perlu berbohong seperti itu dan membodohi diri sendiri." Setelah itu dia berkata dengan dingin, "Nama anak sulungmu adalah Matsumoto Taro. Kemudian setelah kamu mengusirnya dari rumah, dia mengubah nama keluarganya menjadi Kurosawa. Sama dengan nama keluarga mantan istrimu, dia mengubah seluruh namanya menjadi Kurosawa Sota. Dia berusia 12 tahun dan tinggal di Yamasi yang tidak jauh dari Tokyo. Bukankah aku benar?" Saat mendengar perkataan wanita itu, tubuhnya terasa tersambar petir. Sesaat kemudian dia sudah menangis gemetar dan berlutut di lantai memohon, "Aku mohon jangan bunuh anakku, hanya dia yang tersisa. Jika dia mati, keluarga Matsumoto akan benar-benar punah. Aku mohon padamu, tolong tinggalkan garis keturunan keluarga Matsumoto. Aku bersujud padamu." Setelah itu Matsumoto Yoshito membenturkan kepalanya dengan keras ke lantai marmer yang keras. Pada saat ini dia sangat putus asa dan menyesal, tetapi dia juga sangat tahu jelas bahwa mayat seluruh keluarga ditempatkan di sini. Dia tidak punya cara untuk menyelamatkannya mereka, dan bahkan hidupnya sendiri tidak bisa diselamatkan. Karena itu satu-satunya keinginan adalah membiarkan putra sulungnya hidup. Karena itu ketika dia bersujud, dia juga sangat tulus. Dia berharap dia bisa mengesankan wanita yang seperti es di depannya ini. Matsumoto Yoshito baru saja membenturkan kepalanya di lantai 3 kali dan dahinya penuh darah, tapi dia tidak berani berhenti. Dia terus bersujud sampai dahinya benar-benar berdarah. Seluruh tubuhnya bahkan hampir pingsan karena pukulan keras di kepalanya. Matsumoto Yoshito mengertakkan giginya untuk menopang tubuhnya dan tersedak, "Tolong, aku mohon
tolong terima satu-satunya permintaanku." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Maaf, kamu terlambat. Baru 5 menit yang lalu Kurosawa Sota telah diracuni dan dibunuh." Setelah mendengar ini, Matsumoto Yoshito benar-benar terjatuh. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak histeris, "Kenapa? Kenapa kamu membunuh keluarga Matsumotoku? Kenapa kamu ingin membunuh membunuh mereka semua?" Wanita itu mencibir dan berkata, "Ini adalah harga yang harus kamu bayar karena mengganggu keluarga Su." Matsumoto Yoshito langsung menangis dan air matanya bercampur darah membuat seluruh wajahnya terlihat sangat tragis. Pada saat ini dia benar-benar kehilangan keinginannya untuk bertahan hidup. Jadi dia bergumam, bunuh aku sekarang." Wanita itu mengangguk, mengeluarkan biji bunga matahari berukir giok putih dari sakunya dan berkata dengan pelan, "Matsumoto Yoshito, sebelum kamu mati, aku harap kamu akan mengingat namaku. Namaku Suroli. Suroli." Kemudian dia menarik jarinya dan biji bunga matahari yang terbuat dari batu giok putih melesat dengan cepat. Detik berikutnya, lubang kecil yang mengeluarkan darah muncul di tengah alisnya. Seluruh tubuhnya benar-benar kehilangan semua kekuatan. Dengan bunyi dar, dia terjatuh ke lantai dan tewas. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di bab ini akan sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya yang juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.